anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, berkahi majlis ini. Limpahi kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu ya Allah, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu. Lindungi majlis ini dari niat yang salah ya Allah, lindungi dari ilmu yang tiada manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima, lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, berkahilah kami semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf, informasi virus Omikron semakin merebak. Jadi kalau ada yang tidak pakai masker, yang tegang tuh yang sebelahnya, ya. Karena pakailah. Kalau belum punya maskernya, nanti kami siapkan. Ya, tidak apa-apa. Sempurnakan ikhtiar. Sebetulnya Allah yang menentukan sakit atau tidak. Dan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Itulah tugas kita. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jadi sempurna ikhtiar itu adalah amal soleh kita. Sempurna doa adalah amal soleh kita. Apapun yang Allah takdirkan, terserah Allah. Kalau sudah terjadi, kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Jadi mungkin itu kalau saudara pas tidak pakai masker, enak, kita lega. Cuma yang kiri kanan stres ya. Maaf ya. Baik sahabatku sekalian, Allah sedang mengajari kita banyak hal dan selalu setiap waktu. Berita-berita yang ada di media itu adalah ilmu dari Allah. Yang kemarin sudah ditahan adalah yang menyebutkan Allahmu lemah katanya ya. Sekarang sudah tersangka. Makanya jangan sembarang bicara, jangan sembarang menulis ya. Apalagi kalau sudah meremehkan Allah, Rasulullah, itu sudah nabung petaka. Yang terakhir ini tentang Sunda yang minta Kejati diturunkan karena menggunakan bahasa Sunda. Ya, jadi orang Sunda takdir Allah, benar? Dan Jawa Barat itu penduduknya terbesar syariatnya di Indonesia. Menghina bahasa Sunda, walaupun mungkin tidak maksud menghina, tapi efeknya sepatah kata saja. Heboh. Tidak mau minta maaf awalnya, makin heboh. Akhirnya dengar minta maaf. Ya, ini yang terpenting adalah pelajaran bagi kita. Kenapa ada orang celetak-celetuk? Orang celetak-celetuk sembarangan, siapapun termasuk kita, itu menandakan kualitas keimanan yang rendah. Karena setiap perkataan itu bagi orang yang kuat keyakinannya, tahu bahwa perkataan ini pasti didengar oleh Allah dan pasti ada balasannya. Jadi kalau orang imannya kurang, keyakinan ke Allahnya kurang,
banyak sekali bicaranya. Banyak dan semaunya, sekepikirnya. Kalau ditambah sombong, tambah ngaco lagi perkataannya. Pasti perkataannya tuh punya ciri dua hal kalau orang sombong. Mendustakan atau menolak kebenaran karena merasa dirinya paling benar dan menganggap remeh orang lain karena dirinya merasa mulia. Jadi orang-orang sombong tuh kalau bicara tuh sepuas dirinya saja. Dan orang sombong itu hampir dapat dipastikan cepat atau lambat akan mendapatkan getah dari kesombongan. Mengapa? Karena Allah sangat benci kepada orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Jadi kalau orang sudah sombong tinggal tunggu waktu saja. Cepat atau lambat pasti jatuh. Kalau di akhirat sudah pasti ya, kalau tidak tobat-tobat. Ada yang sombong karena pangkat, karena jabatan, ada yang sombong karena kekayaan, ada yang sombong karena popularitas. Seakan-akan kalau populer itu sukses. Ada yang sombong karena otot surotot, ya, tahu otot surotot? Kekuatan fisiknya. Sombong karena keahlian. Ada yang sombong karena gelar. Tidak semua orang punya gelar sombong. Ini ada yang sombong, ya, karena followers, banyak subscribersnya. Ada yang sombong karena prestasinya. Tapi yang paling bahaya tahu tidakkah? Yang sombong karena ilmu agamanya. Dia belajar agama tapi jadi sombong dengan ilmu agamanya. Ada lagi yang lebih mengerikan. Sombong karena ibadahnya. Karena dia rajin ke masjid jadi sombong. Rajin tahajud jadi sombong. Wah, ini paling fatal. Karena harusnya ilmu agama itu seluruhnya adalah akhlak. Kata Imam Ibnu Qayyim kan begitu. Ilmu agama itu seluruhnya adalah akhlak. Makin bagus akhlaknya, makin bagus agamanya. Jadi kalau belajar agama tidak jadi bagus akhlaknya, berarti tidak paham agama Islam yang dipelajari. Kenapa jadi tegang begini ya? Saya akan lihat wajah saudara ya. Sama seperti saya, tegang juga ada. Makin sombong, ya tokoh kesombongan pertama siapa? Iblis. Iblis bukan bodoh iblis tuh. Iblis tuh kenal Allah lebih dahulu dibanding Nabi Adam. Iblis tuh mengenal Allah. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dua ini terjadi. Satu, batarul haq. Yang kedua, waghamtun nas. Menolak kebenaran, Allah memerintahkan sujud, tidak mau. Dan meremehkan yang lain. Khas, jadi lihat. Orang-orang yang sombong itu, maaf ya, maaf.
susah cerah wajahnya. Kalau dalam bahasa Sunda, oh nanti bahaya nih saya diturunkan ya. Dalam bahasa Indonesia, jamedud hadirin. Kan Sunda bagian dari Indonesia ya. Wajahnya tuh susah senyum itu ya. Karena ya merasa wibawa dengan kata-kata kalau celetak-celetuk tuh nggak enak aja. Kenapa kok kata-kata orang yang sombong tidak enak? Tidak enak didengar. Tahu kenapa? Karena orang yang sombong hatinya tidak enak. Makanya wajahnya tidak enak dilihat. Perkataannya tidak enak didengar. Tulisannya tidak enak dibaca. Kenapa? Karena lahir dari hati yang tidak pernah enak. Kalau orang hatinya baik, enak dia tuh dengan dirinya tuh. Nyaman. Nanti kenyamanan ini memancar. Orang-orang di sekitarnya nyaman. Tutur katanya nyaman. Sikapnya nyaman. Ngangenin. Bahasa apa tuh hadirin? Bahasa apa ya? Kalau bahasa yang disabdakan Rasul itu qaribin. Orang yang akrab, dekat, hangat. Adanya membuat bahagia, tidak adanya dirindukan. Tapi orang yang sombong, maaf ya, adanya bikin enek, tidak adanya disyukurin hadirin. Aduh, betapa malangnya kita menjadi manusia yang tidak dikehendaki kehadirannya. Bukankah itu? Menurut Rasulullah kan manusia terburuk adalah manusia yang tidak dikehendaki kehadirannya. Mikir, saya dikehendaki tidak ya? Ada kemungkinan tidak ya? Jadi begini rumus dasarnya ya. Kalau orang hatinya baik, itu Allah yang maha tahu menanamkan sakinah di hatinya. Tenang, nyaman. Nggak ada beban di sini tuh. Akibatnya terpancar. Tapi yang menuntut orang lain menghargai, menuntut orang lain menghormati, yang menunjukkan dirinya ini hebat, berkuasa, penting, berjasa. Aduh, dia nuntut orang lain mengakui kehebatannya, kedudukannya, jabatannya. Itu menuntut orang lain itu bikin menderita. Tidak nyaman. Salah omong aja bisa keluar kamu. Gitu. Yang disuruh keluar ya enak, bisa istirahat ya. Kenapa orang sombong? Tahu kenapa? Kenapa? Karena maaf ya, jahil, bodoh. Tidak tahu siapa Tuhannya, tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu bagaimana hidup mulia yang sebenarnya. Jadi kesombongan itu buah dari kejahilan, kebodohan. Kalau dia kenal Allah, nggak mungkin dia sombong. Siapa kita ini? Ha? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai yang menjijikan. Maaf ini perkataan agak kurang nyaman. Kemana-mana bawa kotoran gitulah ya. Iya kan? Yang belum setor ya dibawa ke sini. Apalagi sore-sore begini banyak itu bekalnya ya.
Walaupun pakai lipstik, bulu mata palsu, eta jeroan. Bahasa Sunda hadirin. Dalemannya ya. Apa jeroan bahasa Indonesianya? Daleman mesti pakaian dalam hadirnya. Siapa kita? Kita dihormati orang lain cuma dua saja penyebabnya. Satu, Allah ngasih casing, takdir itu hadirin. Jadi sarjana tuh bukan karena pintar, karena Allah mau aja dia nguji dia jadi sarjana. Jadi pejabat itu bukan karena hebat, pintar. Oh enggak, Allah aja yang mau menguji dia jadi pejabat. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kedudukan, kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah ambil dari yang itu ujian, bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan, itu baru diuji. Sukses itu kalau lulus ujian. Punten ya, ini yang di depan ini takdir men, maka Pak Emen ya, ini takdir. Ini nggak ada tawadu-tawaduan, ini asli ya. Saya begini posisinya dianggap pimpinan pesantren ini, itu takdir. Ujian. Belum tentu lulus. Punten ya. Bahasa Sunda lagi. I'm sorry ya. Sorry ya. Astagfirullah. Aduh, ini apa? Sejenis sindiran. Sudah hapus. Sudah selesai, udah minta maaf ya. Bebas sekarang. Puntennya. Kalau sedang tafakur jujur gitu Pak. Lagi menyendiri. Ini teh apa? Siapa saya ya? Ilmu agama seberapa? Baca kitab apa? Bahasa Arab apa yang bisa saya bisa ya? Dikit. Dibanding ustadz-ustadz di sini jauh lebih tinggi ilmunya. Hafalan lebih banyak, santri. Sholat juga susah khusyuknya. Kok jadi ya? Karena Allah yang menguji. Ini teh ujian. Di sorban begini teh ujian. Bisa lulus, bisa tidak. Sama Pak Jokowi, itu udah ketetapan Allah saja. Sama. Jadi kalau Allah jadikan jadi. Pak Prabowo memang bukan jadi presiden, jadi menteri, jadi ya. Oh iya, menteri maksudnya. Jadi nanti kalau pilpres teh nggak usah terlalu serius. Kumaha tenang we. Coblos bismillah ya Allah, takdirnya saya di Indonesia, memang ini syariatnya. Mudah-mudahan jadi jalan milih walaupun demokrasi teh nggak adil ya kan. Orang yang berjuang sama dengan orang yang jolim, satu suara, betul tidak? Tapi masih begini di Indonesia. Bismillah, semoga ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Cuma misal begitu. Gak usah terlalu panik, tegang. Nanti sibuk, kita demo ini. Yang kepilih siapa? Dapat kursi, kita dapat kursi roda, udah jatuh dari truk, hadirin. Hadirin, Allah yang ngasih casing. Ini bekal punya gelar S1, itu S2, ini S3. Semuanya ujian. Bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan.
Yang mulia itu yang dengan casing itu inna akramakum indallahi atqakum. Dengan casing harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas itu makin dekat dengan Allah, makin yakin ke Allah, makin patuh ke Allah, makin manfaat. Nah, kalau makin yakin ke Allah, makin dekat, makin manfaat, dia lulus tuh ujian itu. Tapi kalau makin petantang petenteng, merasa hebat, oncom, maksudnya virus Omikron, singkat, oncom, gagal si eta. Enggak. Popularitas itu juga merupakan ujian, ya, bukan tanda kesuksesan, sama sekali tidak. Tapi itu sekali dia itu dapat iklan, ya nggak akan dimakan itu. Iklan paling ikan yang dimakan. Sebanyak apapun dia dibatasi rezeki itu, cuma 3 dimakan jadi kotoran, itu udah jadi rezeki itu. Dipakai sampai usang itu udah rezeki itu. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Yang namanya tabungan, aset, tanah, rumah, ya sebagian ngaku-ngaku saja. Dia jarang bayar zakat, berarti nyuri 8 hak asnaf. Dia tidak bayar sedekah, sedekahnya dikit. Dia sedekah, tapi diposting terus. Yang tidak dipostingnya tidak ada. Ya entahlah, nggak tahu, Allah tahu keikhlasannya seperti apa. Boleh jadi ada yang di sini gaji kecil, rezekinya banyak, gembul sekali ya. Itu yang banyak uang makan ya kolesterol. Ayo durian montong ya, asam urat. Aduh, nyindir diri sendiri ya diri. Kemarin ada yang ngirim durian juga. Sok tas santri makan. Saya bagian lihat raosnya. Karena kalau kebanyakan makan durian asam urat naik ya, udah senior begini mah sudah beda sistem di tubuhnya, enzim-enzimnya begitulah. Jadi tidak usah kagum ya. Wah ini ais biasa ya kan, bukan meremehkan, bukan merendahkan. Jangan, nah neta mobil milik Allah. Kata yang punya mobil, mana yang naon? Mobil terboga, pakai milik cicing men, ya diam bro. Hanya pas lihat, oh itu titipan Allah. Jureng ini punya pangkat, oh Allah. Lihat gagah otot kawat balung besi leher, beton, wajah asbes. Oh itu ciptaan Allah. Diuji dengan kegagahan. Jalan tuh duluan weh dadanya. Diuji. Lulus S3, Allah yang nakdirkan. Dan dikurangi 2 cc aja pikirannya, nggak lulus-lulus. Serius hadirin. Atau dikasih pas sidang ya diare. Gimana? Rektor. Nggak bisa mikir. Udah fokus karena toilet ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja ya. Dulu juga waktu kecil gitu. Di mana tuh? Ada. Masa nggak ada nih hadirin ya? Berarti suara yang asing ya. Tenang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Cari angin, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Pasti ada waktunya berhenti ya. Nggak capek atau hadirin nangis. Dan Allah yang membuat menangis, dengan izin Allah juga berhenti. Biasa, sangat biasa, Masya Allah. Jadi suara kucing. Ya Allah.
Adik kita berhenti, kucing mengeong. Ya, semuanya ciptaan Allah. Nikmati saja. Ya, lanjut. Nah, makhluk itu dihormati karena pertama Allah ngasih casing, itu takdir ya, ketentuan Allah. Dan kalau Allah menentukan ini, ada jalannya ke sana. Ini jadi dokter udah pasti Allah. Tapi kan pelalinter, ya siapa yang bikin pinter? Kan? Coba oleh Allah dibikin lemot. Susah, itu resepnya apa ya? Waduh, bahaya ya kan? Tadi kan sudah diberi obat nyamuk. Kenapa masih ingin, aduh, horor. Dibuat pinter karena Allah mau menguji dengan status dokter. Apakah dia ikhlas, jadi jalan kesembuhan bagi hamba Allah lainnya, atau tidak, itu ujian. Sama, jadi ustadz, jadi hafiz, hafizoh, itu Allah yang menentukan. Ujian, apa jadi ujub atau tidak. Jadi penceramah sama ujian. Yang sukses itu adalah yang dengan casing itu, sadar casing ini adalah ujian dari Allah, dan menggunakannya di jalan Allah. Jadi makin patuh, yang disebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah yang paling takwa, yang paling yakin kepada Allah, yang berbuah patuh kepada perintah Allah dan pasrah ke Allah. Nah, yang kedua, kenapa kita dihargai? Karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Benar? Benar atau tidak? Ini kan duduk tenang begini karena ditutupin aib ya. Coba kalau di sini ada bahwa kayak suatu saat ya, kayak hologram. Jadi di sini kayak ada film gitu ya, yang memperlihatkan dosa-dosa dia, nggak akan ngaji saudara ya. Pas mau ketemu calon mertua teh, bro di sini maksiat. Siapa yang mau? Benar? Saya lagi ceramah, bro di sini maksiat saya waktu SMP ngapain aja. Siapa yang mau dengar? Kan? Pemilihan presiden, bro aib-aibnya ketahuan. Sekarang hanya 1-2 jejak digital aja sudah bisa menghabisi karir seseorang. Ayo, berani tidak jujur melihat diri sendiri. Sholat Isya tadi, kalau dibuka oleh Allah ya, pas selesai sholat itu ada nilainya, keluar di sini, atau di jidat ya. Kalau misalkan khusyuk 10, set 2 di sini, setengah, ada yang min, hancur. Dan saya ceramah di sini 0. Khusyuk. Tegang semua ya, nggak dapat jodoh kalau dibuka oleh Allah. Setan, hutang, cicilan, datang motor ketahuan 36 bulan ya. Jadi kita dihormati itu cuman karena 2 itu aja. 1, Allah ngasih casing sebagai ujian. Allah menutup aib, dosa, kekurangan sebagai kesempatan kita bertobat. Kalau orang sadar ini, susah sombongnya. Kalau orang tidak yakin ini, jadi sombong. Dan saudara harus tahu ya, sekejap itu Allah bisa mengambil apapun yang dia titipkan. Beneran? Udah gak usah ribet lah. Jago apapun gampang oleh Allah Maya. Dikasih apa ya? Kiloan ya. Dari atas ting, tawa seep. Naik sepeda hati-hati, truk dari belakang. Selesai. Oh iya. Sangat mudah bagi Allah. Itu lihat di video, sedang lari pagi, ada ban copot, tung, nyebung, tung, kena kepala, meninggal tuh.
sekejap, mudah bagi Allah. Tidak ada yang bisa mencegah, menghalangi, menolak apa yang Allah mau tentukan untuk kita. Pintar dibuat oleh Allah hilang ingatan, gampang. Yang pintar-pintar teh gampang, kasih kulit pisang, siut, bluk, kejeduk ini tek. Mana saha? Gitu hadirin. Mudah hadirin. Duh, saya mohon maaf, ini pelajaran dari sahabat kami ya. Duh, ini teman saya ini di Darut baik orang. Main futsal tuh di sana. Buk, tubrukan begini jatuh. Lupa itu. Di bawah, kenapa saya di sini? Kan barusan dikasih tahu jatuh. Baru yang dikasih tahu aja udah lupa lagi tuh. Jangan berhenti main futsal ya. Wah, bahaya ya, bisa hilang ingatan. Pingpong juga bisa cecep. Mudah bagi Allah ngambil apapun. Makanya kalau kita sadar semua ini milik Allah, titipan Allah, setiap saat Allah bisa mengambil apa yang dia titipkan. Apa yang mau disombongkan? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah lah semua kebajikan. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Kalau Allah mau buka, telah tertangkap tangan. Ya, sekarang kan lagi musim tertangkap. Ada juga tertangkap basah. Dia lagi hujan-hujanan gitu ya. Mana ada yang bisa tersembunyi dari Allah? Yang selingkuh-selingkuh Allah tahu tidak? Jawab, jangan suka setengah. Jangan suka setengah-setengah. Yang selingkuh-selingkuh Allah tahu? Yang pacaran Allah tahu? Yang berzina Allah menyaksikan tidak? Menyaksikan? Yang korupsi? Yang berbuat licik? Semuanya disaksikan oleh Allah dengan jelas. Tercatat malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat setiap perkataan. Tapi orang yang kurang iman tidak sampai ke sana. Gak ada siapa-siapa. Dicatat, menyebut nggak ada siapa-siapa. Padahal yang laki itu dikawal malaikat. Yang perempuan malaikat juga ada. Allah maha melihat. Kamar bersaksi, kasurnya bersaksi, HP bersaksi. Nggak ada yang lepas. Kenapa Allah masih menutupi? Wallahu alam. Tapi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau terus-menerus maksiat lagi, ya pilihannya dua. Dibuka dalam keadaan berbuat maksiat atau dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Wah, tegang nih. Saya ngebonceng calon saya. Apa saya tinggalin aja di sini gitu. Saya takut di jalan meninggal dua sejoli. Ya. Aduh. Lalu sengaja saya ajak ke sini supaya dia makin soleha. Kenapa boncengnya sering digas, sering direm? Kamu ketahui jangan gitu Ini tarik pisau menjiwai. Allah tahu semua siasat dan strategi. Nanti saya ajarin itulah tahsin. Pengen privat tahsin sama calonnya. Tahu semua rahasia. Allah tahu semua strategi, semua siasat.
Tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, jadi janganlah petantang-petenteng ya. Nggak ada yang jago tuh, nggak ada. Tidak ada keahlian, kejagoan, kepintaran, kekuatan seseorang yang bisa mencegah setitik saja apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oh, setelah jangan so hebat. Nanti kalau sepeda, belum nyebut sepeda hari ini ya. Sepeda ke Lembang, bersepeda tuh untuk jadi amal soleh. Jangan pamer kekuatan, pamer jagoan, asal pangkiat. Nah sudah, oleh Allah gampang. Tinggal kasih ranting, cungkir. Ya, rem, blong, kebrus. Sangat mudah. Kenapa Allah teh kok kayak gitu ya? Itu teh cara Allah ngejaga supaya kita enggak sombong. Yang kasihan kan istijraj. Dia udah sombong, dibiarkan oleh Allah makin sombong. Zat aja nanti dikasih mati su'ul khotimah. Panen aja hasil kesombongannya di akhirat. Aduh, nauzubillah. Nah, hadirin sekalian, lah saya judulnya kepanjangan ya. Judulnya adalah Al-Mutakabbir. Allah yang maha memiliki semua keagungan. Bukan Allah yang maha sombong ya. Karena konotasi itu menjadi kurang pas. Karena Allah maha agung dari segala kekurangan, dari segala kesalahan ngomong. Bicara ini aja sebetulnya kurang enak ya. Seperti Allah maha suci dari kezoliman. Itu Allah tuh maha suci dari sesempurna apapun yang terbayang oleh kita. Jelas tidak hadirin? Jadi kita mengagungkan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada apapun yang terbayang oleh kita tentang kemahaagungan Allah. Jadi kalau enggak mungkin Allah berbuat jelek. Maha suci dari perbuatan, maha agung Allah dari berbuat salah, maha agung Allah dari perbuatan tidak adil, maha agung Allah dari perbuatan yang buruk. Tidak ada itu. Allah tuh makanya disebutkan al-khair khairatullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau kita yakin Allah pemilik penguasa segalanya, Allah maha pencipta, kita ciptaan. Tahu dirilah ya. Allah pemilik segala-galanya. Kita gak punya apa-apa. Diri ini pun bukan punya kita. Kalau ini punya kita, maaf ya Pak, Bapak remaja aja terus ya. Tapi kan nggak bisa direm, benar? Menua. Walaupun kita makan sari areng, jintan hitam, ya. Apa yang hitam-hitam teh? Tetap huisan hadirin ya. Tetap beruban. Walaupun kita tahan napas, tetap keluar sendiri itu rambut putih. Artinya bukan punya kita kepala ini. Benar? Allah pemilik segala-galanya. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya cuma milik Allah. Termasuk diri ini. Bukan punya kita. Untung ditakdirkan juga hidup. Ya. Maka kalau suatu saat Allah mengambil yang dimilikinya, jangan disebut musibah. Masa saya nitip HP, terus saya ambil, aduh musibah, oi. Atau tukang parkir, musibah bertubi-tubi, musibah bertubi-tubi. Benar, mang, tinggal dicandakan sadayana, diambilin
Saya ini musibah terus menerus. Tukang parkir begini pasti diberhentiin. Nggak boleh ditahan, jangan Pak, jangan diambil. Mana naon? Itu mobil saya. Nggak mungkin. Nah kita suka nyebut musibah, ya kan? Padahal kalau Allah mau mengambil apa yang dimilikinya, ya untung kita udah dititipin. Ya semoga utuh sih saya sampai akhir hayat ya. Tapi misalkan ada yang diambil tangan oleh Allah. Berapa tahun kita dititipin tangan kan? Harusnya bersyukur kita dititipin. Ya misalkan nitip HP, sok silakan pakai HP. Terus diambil. Bukan musibah itu mah. Musibah tuh kalau nggak mau ngembaliin. Kembalikan. Turnuhun terima kasih saya sudah diberi kesempatan make ya alhamdulillah silahkan gitu ridho ke Allah itu namanya hamba gampang kalau ngomong hadirin dengar lebih gampang lagi tinggal gitu cicing ya. Saya milih kata-kata aja rada mikir dan takut ya kejadian. Ya Allah ampun ya Rabb. Engkau maha mendengar semua yang disampaikan ini pasti. Kita Allah maha tahu segalanya. Kita nggak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan. Itu juga kalau lagi melek. Kasih ngantuk lesta ilmu teh. Coba tanya 2 tambah 2 buat yang tidur. Nggak tahu apa-apa walaupun profesor matematik nuju bobo lesta hilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, saya malu tadi diurut nih, dipijat oleh Kang Dudu tidur, tapi tiba-tiba saya bangun, asal ada yang bunyi ya Tidin. Aduh, punten. Nahan aja nggak bisa lagi tidur ya nggak? Apa nggak malu tuh Tidin? Coba ngorok, ya lagi tidur. Mesti di kaset-kaset ya. Kalau lagi Ratu Kecantikannya bisa kerek tuh. Yang ngaca. Astagfirullah ampun ya Allah. Saya tidak nyebut nama ya. Ini pengalaman naik di pesawat kelas bisnis. Dipamayarkan ya. Ada yang pakai kacamata. Supaya nggak ketahuan beliau sedang tidur. Tetap ketahuan. Kenapa? Karena tidak pakai kaca mulut tadi. Pejabat, gagah, calang apa tadi. Dikasih tidur aja. Hilang tuh pengetahuan. Hilang kemampuan. Mau sombong gimana kan? Sadar kita mah ada ilmu cuman sedikit, tidak tahu apa-apa. Pulang dari sini aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi, betul? Gak ada jaminan kita bisa pulang ke rumah masing-masing selamat. Gak ada. Nah, udahlah, jangan sok tahu ya. Makanya kalau ada apa-apa tuh minta tolong ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Ya Rob, apa yang harus saya tindak? Apa yang harus saya perbuat? Ya Allah, ya Allah. Bicara saja ke Allah. Ya Allah, saya harus bicara apa? Tolong ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, saya bingung keputusan apa yang harus saya ambil. Bilang dong ke Allah yang Maha mendengarkan. Ya, jangan sok pinter, udah bodoh. Kebanyakan mikir, stres ya. Kalau kita merasa bodoh, minta tolong ke Allah yang Maha Tahu, yang apa? Yang sangat senang kalau kita minta petunjuk. Jadi punten begini ya,
Allah tuh seperti yang menunggu-nunggu. Kita kan bingung. Halo? Ini kan wajah membingungkan wajah saudara itu ya. Banyak pada bingung. Harus bagaimana? Mana pilihan saya harus bagaimana? Harus ngomong apa? Memutuskan apa? Nah sedangkan Allah maha tahu. Dan maha menunggu. Kita minta tuntunannya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta petunjukmu, hidayahmu, wattuqa wal afafa wal gina. Atau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuh, minta petunjuk supaya kita bisa dapat jalan yang sempurna dalam menyelesaikan urusan. Ya kita mah enggak, ya kan mikir. Kayak ulangan, misal ya. Ini teh kita nggak tahu, bingung, mikir. Terus kata dosen begini, sok atuh nanya ke saya sekarang boleh. Sok nanya, kamu kan nggak tahu jawabannya nanti. Clear, bener ya. Tinggal nanya. Tapi kalau ke dosen, ujian nanya, kita dikeluarkan dari kelas. Tapi kalau ujian hidup ke Allah nanya, kasih itu jawabannya dengan caranya. Enak sebetulnya merasa bodoh tuh. Merasa bodoh, minta diberitahu oleh yang senang memberitahu, maha tahu, nunggu-nunggu kita nanya, nunggu-nunggu kita minta. Aduh, itu udah ngepas pisan ya. Makanya orang yang tidak mau doa teh orang sombong. Dan gak rumit ke Allah maha diri. Dia maha dekat, maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku, kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Patuhi aja apa yang Allah perintahkan dan yakin ke Allah agar kalian senantiasa dalam kebenaran. Gak rumit hadirin. Tapi dah kita jarang ngedoa tuh. Kalau segala dipikir, segala dibaca, kita mah nggak tahu, Allah maha tahu. Kita tidak berdaya, Allah maha kuasa atas segala-galanya. Udah, tinggal minta tolong. Mau apa juga ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Misal lagi beda pendapat dengan pendamping hidupnya, udahlah, nggak usah banyak argumen. Minta tolong ke Allah supaya dibalikan. Setiap saya bicara, pasti aja saya dipatahkan omongannya. Udah, nggak usah bicara tuh. Tinggal, tapi saya jengkel. Tinggal berlindung ke Allah. Ya Allah, ini saya bicara satu, saya dapat jawaban 10 kali lipat. Daripada bertengkar, lebih baik saya mohon kepadamu, Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Bukankah Engkau sedang menyaksikan pertikaian ini? Engkau mendengar setiap yang terucap. Engkau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saya banyak menjawab, yang terjadi adalah lebih banyak lagi masalah, pertengkaran. Saya diam karena menghindari suasana lebih buruk. Engkau tahu itu. Dan hanya Engkau yang bisa menjelaskan segalanya. Kalau saya jelaskan, suka jadi masalah baru. Beri jalan ya Allah.
Kenapa pakai komat kamit kayak gitu? Disangka komat kamit. Tenang aja. Kalau lagi bertengkar itu udah pasti Allah lagi menyimak pertengkaran. Ya, lebih baik minta tolong ke Allah yang membulak-balik setiap hati. Kita mah jarang ke Allah teh. Eta teh sombong hadirin. Demikian. Ada yang akan dibacakan Ustaz, ditambahkan hadis, silakan. Quran Surah Ghafir, surah ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang sombong tuh tidak akan selamat. Merunduklah yuk. Rindu. Gimana latihannya ya seperti tadi, bahwa semua ini adalah casing dari Allah. Jangan ujub, jangan merasa, karena casing ini bisa diambil kapanpun. Semua yang ditangkap KPK dan semua itu adalah, dibalik semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tapi kalau dibuka semua, kita ditangkap semuanya juga ya, penuh penjara. Karena yang nangkapnya juga ditangkap lagi. Repot ya. Kepaksa yang nangkepnya memenjarakan diri, nggak cukup. Nah, cepat tobat kita yuk. Kalau kita lagi dihormat-hormat, dikagumi orang, terus mikir, Allah tahu aib saya, Allah tahu. Jadi jangan kepancing oleh kekaguman orang. Kalau kita dihormati, langsung ingat apa yang Allah tutupi dari kita. Tuh misalkan lagi begini ya, ini teh karena Allah nutupin dosa dan aib saya. Makanya saya duduk di sini didengar. Padahal Allah tahu semua. Hati begitu. Kepada saudara Fulan terpilih sebagai suami teladan tingkat nasional. Ya Allah, Engkau tahu. Sholat khusyuk, tengarti, ya kan? Di kantor banyak yang dilihat, lagi sembunyi di kamar HP juga yang dilihat. Allah tahu. Jangan kepancing oleh pujian, casing, ya. Setuju? Latihan lainnya adalah rindu mendapatkan masukan, nasihat, kebenaran apapun, maaf ya. Maaf sekali. Walaupun dari pantat ayam, asal telur, terima. Kalau selain telur, janganlah ya. Artinya, walaupun dari siapa lah, asal itu kebenaran, terima. Maksudnya, kalau itu memang baik, koreksi untuk kita, terima. Enggak usah sibuk bela diri. Udahlah, kalau salah akui salah, minta maaf, PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Mau ngapain, adu argumen, ingin diharas, gak penting. Yang penting menjadi benar kitanya. Tuh. Latihan tawadu lainnya adalah jangan lihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat begini tuh ya. Egi, umur berapa? 35. Oh, berarti dosanya lebih sedikit dong dari AA. Itu. Abah, usia berapa? Maaf. Berarti udah tua ya? Oh, berarti amalnya lebih banyak. Gitu hadirin. Bukan dosanya lebih banyak. Amalnya lebih banyak. Itu siapa tahu suka nolong orang diam-diam. Yang ini
Siapa tahu berbakti ke ibu bapaknya sangat ikhlas. Yang itu siapa tahu kalau sepertiga malam terakhir tobatnya sampai bersimbah air mata. Yang ini siapa tahu penyayang binatang, makhluk kalau teh sampai disuapin ya. Ini ada teman ya, dia tidak banyak penghasilannya, melihat kucing sakit dibawa ke dokter kucing sampai dia ngeluarin tabungannya, padahal bukan kucing dia. Kita melihat kucing sakit, sok atuh geram maut. Gitu halin. Cek kucing teh maneh heula. Kau bahasa Sunda kucing. Pas tahu gitu, langsung respect tuh. Memang tidak seperti melimpah kebaikan uang gitu, tapi dengan lihat kucing, kalau nggak salah kucing itu apalah sakit ketabrak sehingga harus dia keluarkan itu tabungannya, padahal susah nyari uangnya juga, dan itu bukan kucing dia. Ini nggak main-main ini. Kita aja belum tentu kayak gitu, benar? Nah itu orang tuh macam-macam ini, punya amalan-amalan yang bisa jadi dia tuh dicintai oleh Allah. Dan cirinya amal yang besar di sisi Allah tuh dia nganggap remeh amalan itu. Jadi dia nolong kucing asa biasa aja. Nolong, udah nggak ada maksud diposting yang ya Allah engkau telah saksikan kepada kami kucing ini telah terjadi kelides. Saya nggak apa-apa, walaupun buku tabungan saya segini nih ya, saya keluarkan semuanya karena engkau ya Allah. Aduh, manis sekali ya, laporan terus sama Tuhannya yang bernama follower. Dia nggak ada pentingnya diketahui orang. Dia lakukan, waduh, dan dia merasa itu bukan sesuatu yang hebat sehingga tidak perlu diumumkan. Itu besar, biasanya begitu. Masuk ke toilet kotor, dia gosek, nggak ada yang tahu. Bersih, nggak ada yang lihat, Allah lihat. Atau ada kecoa terpleset, cuplok, terlentang di toilet. Apa yang kepikir? Hah? Jujur, jangan langsung soleh. Yang jujur, yang asli ya. Sendal, ya kan? Balikin itu kecoa, udah jelas terlentang begini. Balik sendiri susah. Coba kalau kita yang jadi takdirnya jadi kecoaan, udahlah tolong. Siapa tahu dia mau ketemu calon istrinya, ya. Atau dia mau, atau siapa tahu anak raja kecoa, ya kan? Putra mahkota, ya kan? Wallahu a'lam. Tolonglah, nggak tiap hari nolong kayak gitu. Ada seorang ulama di kebun, ada pohon jeruk, terus ngambil jeruk, terus dia pulang ke rumah, balik lagi ke pohon itu. Kenapa coba? Di sininya nempel semut. Kenapa balik lagi? Ya keluarganya di pohon itu. Kalau ditaruh di rumah dia nggak ketemu dengan keluarganya. Mal kataekan kayaknya ketinggian ini ilmunya. Saya juga mikir saya bakal gitu, enggak ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah memasuki nikmatnya dilihat oleh Allah, akan menikmati perbuatan seperti itu dan tidak ada pentingnya diketahui orang lain. Terima kasih hadirin sekalian. Oh, jazakallah khair. Tidak terasa 1 jam ya. Tolong ya, sepulang dari sini dicoba diamalkan. Belajar lebih banyak tentang ilmu tawadu, buka di YouTube bagaimana para ulama menceritakan ketawaduan yang asli ya. Senang tuh dengarnya.
belum bisa menjelaskan. Tetapi Rasulullah itu sangat rendah hati. Pada waktu penaklukan kota Mekah, padahal itu pasukan terbesar dalam sejarah dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah. Nabi Muhammad di mana coba? Apa berdiri paling depan dengan kuda yang sangat gagah dengan semua? Tidak, ternyata beliau dicari oleh Abu Sufyan, ada di tengah-tengah pasukan, naik keledai, pakai pelana yang sangat sederhana, dan begini duduknya, merunduk. Ada beda pisan dengan kita ya. Naik kuda belum bisa, dipotret di kuda, yang megang talinya dihapus itu. Astagfirullah. Kayak memanah juga. Belum pernah ada yang nancep kena pasang. Bukan tidak boleh. Kami husnuzon, saudara dakwah ya. Tapi udah kelihatan hadirnya. Astagfirullahaladzim. Betapa kita tuh sangat rindu dikagumi orang. Itu yang bisa bikin kita ria dan sombong ya. Ya, mohon ampun kepada Allah ya. Terima kasih rekan-rekan yang baik. Sekali lagi virus ini oleh Allah masih ditakdirkan ada. Nggak apa-apa ya, sesuka Allah. Nggak usah komplain. Yang penting tugas kita saja sempurnakan apa yang manfaat dan perbanyak doa. Dan jangan menjadi lemah ya. Jangan ada buruk sangka, dan kalau nanti sesuatu menimpa kita, terima. Tak ada komplain. Gara-gara saya ketamuan ini, jadi saya sakit. Enggak lah, karena udah waktunya sakit, tamunya didatangkan. Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu masuk setan. Begitulah kita bergerak terus, berobat. Sembuh atau tidak, ya sesuka Allah saja yang pemilik diri kita. Kita sempurnakan yang jadi kewajiban kita. Alhamdulillah, kita akan menutup dengan sorban infak. Bagi saudara yang memang rindu berinfak, mudah-mudahan Allah yang maha melihat melipat gandakan rezeki yang berkah, menolak bala dan musibah, dan infaknya ini jadi penggugur dosa. Kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama ya, supaya tambah berkah. Fadal sambil berinfak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya karim, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya karim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal itu dosa. Ampuni ya Allah, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah. Sering tidak ridho dengan takdirmu. Seringkali tidak bersabar ketika engkau menguji, padahal pasti baik. Ampuni ya Rabb. Kami jarang sekali bersyukur, padahal nikmat darimu setiap saat melimpah. Ampuni ya Allah, betapa banyak karunia darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau jamu kami semua dengan ijabahnya doa. Siapa lagi yang bisa menolong kami selain hanya Engkau? Siapa lagi ya Allah yang dapat menyelamatkan kami selain hanya Engkau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin masing-masing, amin. Mintalah apa yang diinginkan, pasti Allah mendengarkan semuanya. Doakan orang tua dengan sungguh-sungguh. Juga doakan para ulama, guru-guru kita yang menjadi jalan hidayah. Amin ya Allah. Doakan keluarga. Ya Allah, tolonglah kami ya Rabb, ya Ayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Kuatkan iman kami yang masih lemah ini ya Allah. Karuniakan nikmatnya ibadah, khususnya salat. Akrabkan kami, cintakan di hati ini dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, karuniakan rezeki yang halal barokah, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan yang terlilit hutang piutang ya Rabb. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kecukupan ya Allah, berikan jalan keluar ya Fattah bagi yang sedang dihimpit kesulitan, masalah. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang merindukan, menantikan. Karuniakan keturunan yang mendambakan, keturunan yang soleh-soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin ya Allah. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi hamba-Mu yang takut padamu, yang adil dalam memimpin, yang amanah, yang dapat menuntun kami di jalan yang Kau sukai. Lindungi saudara-saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dede Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dede Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya, 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Di sini di bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.